Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Rizky Nugroho. Saya di sini akan menjelaskan tentang statika benda tagar dan gaya gesekan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang statika benda tagar. Statika benda tagar. 1. Tumpuan. Tumpuan adalah fitur pada suatu benda tagar untuk menjaga benda tersebut tetap diam dan tidak bergerak. Secara umum, sifat tumpuan adalah 1. Mencegah translasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan gaya pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan. 2. Mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan suatu momen kopel pada benda tersebut dalam arah yang berlawanan. Terdapat 3 jenis tumpuan. 1. Tumpuan roll. Tumpuan roll adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya vertikal namun tidak mampu menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll, batang atau struktur akan bebas bergerak secara horizontal, sehingga reaksi yang dihasilkan tumpuan ini hanya gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh. Seperti gambar 1, contoh tumpuan roll dan gaya reaksinya. Yang kedua, tumpuan sendi atau engsel. Tumpuan engsel adalah tumpuan yang dapat menahan gerak translasi, namun tidak mampu menahan gerak rotasi. Secara sederhana, tumpuan engsel dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen pada struktur tersebut. Seperti gambar 2, contoh tumpuan engsel dan gaya reaksinya. 3. Tumpuan jepit. Tumpuan jepit adalah jenis tumpuan atau koneksi yang paling kaku di antara jenis tumpuan yang lain. Tumpuan jepit membatasi dalam semua gerakan translasi dan rotasi, tidak bisa bergerak, berputar ke segala arah. Seperti gambar 3, contoh tumpuan jepit dan gaya reaksinya. Yang kedua, beban atau muatan. Beban atau muatan, loads atau loading, merupakan gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur secara umum. Terdapat 3 macam beban, yakni 1. Beban terpusat, 2. Beban terdistribusi, 3. Beban momen. Yang pertama saya akan jelaskan adalah beban terpusat. Beban terpusat merupakan beban yang bekerja hanya pada suatu titik saja, ditampilkan pada gambar di bawah. Seperti gambar jemuran. Yang kedua, beban terdistribusi merupakan beban berupa area karena titik sentuhnya juga berupa area. Beban terdistribusi terbagi lagi menjadi 2 jenis, yakni beban terdistribusi merata dan beban terdistribusi tidak merata. Beban terdistribusi merata merupakan beban yang bekerja besarnya berbagi rata di semua bidang atau area kontak. Sedangkan beban terdistribusi tidak merata terdiri dari beban-beban yang besarnya tidak sama di seluruh area kontak. Yang ketiga, beban momen. Disebut juga sebagai beban kombinasi, merupakan beban yang menimbulkan momen. Saya akan menjelaskan contoh soal statika benda tagar. Ada troli yang mengangkut barang dengan massa total 20 kg dengan G-nya sama dengan 9,8 M per S pangkat 2. Ditarik dengan tali pada sebuah bidang miring bersudut 60 derajat seperti diilustrasikan pada gambar ini. 60 derajat berarti segini. Yang ditanyakan, tentukan besar gaya tegangan tali T serta gaya reaksi pada semua roda sebagai tumpuan roll agar sistem tersebut seimbang. Jawabannya, diagram benda bebas sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Roda troli berperan sebagai tumpuan roll, artinya memiliki satu gaya reaksi yang tidak lurus dengan bidang sentuh. Sumbu X dan Y disesuaikan dengan orientasi troli, sehingga gaya T sejajar dengan sumbu X dan gaya reaksi dari roda R dan RB sejajar dengan sumbu Y. Gaya berat W sama dengan 20 kg kali 9,8 M per S pangkat 2 sama dengan 196 N dapat diuraikan menjadi 1. Wx sama dengan W sin 30 derajat sama dengan 196 Newton sin 30 derajat. Hasilnya adalah 98 Newton. Yang kedua, Wy sama dengan W cos 30 derajat sama dengan 196 N cos 30 derajat
yang hasilnya adalah 169,74 N. Kenapa W-nya 196 derajat? Karena didapat dari 20 kg dikali 9,8 M per S pangkat 2 sama dengan 196 Newton. Sekarang sumbu X dan sumbu Y-nya sudah sejajar dengan roda RA dan RB. Sekarang kita akan mencari persamaan kesetimbangan. Caranya adalah yang pertama, sigma Fx sama dengan kan 0. T dikurang Wx sama dengan 0. T sama dengan Wx sama dengan 98 Newton. Yang berarti T sama dengan 98 Newton Wx-nya. Kalau sigma Fx sama dengan 0, Ra tambah Rb sama dengan Wy sama dengan 0. Ra tambah Rb sama dengan Wy sama dengan 69,74 Newton. Sigma MC sama dengan 0 minus Ra, buka kurung 0,2 M, tutup kurung tambah Rb, buka kurung 0,3 M sama dengan 0. 0,3 Rb sama dengan 0,2 Rb. Ra sama dengan 1,5 Rb. Ra tambah Rb sama dengan 169,74 N. 1,5 Rb tambah Rb sama dengan 169,74 N. 2,5 Rb sama dengan 169,74 N. Rb sama dengan 67,896 N. Ini dari 2,5 dikali 169,74 sama dengan Ra sama dengan 1,5 kali 67,896 N sama dengan 101,844 N. Oke, saya akan melanjutkan ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerakan suatu benda atau kecenderungan benda untuk bergerak. Gaya ini muncul ketika dua permukaan benda bersentuhan. Permukaan benda tersebut bisa berubah padat, cair, atau gas. Berikut beberapa poin penting tentang gaya gesek. 1. Arah gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerakan benda atau arah kecenderungan benda bergerak. 2. Benda penyebab gaya gesek sama dengan interaksi mikro atau antara kedua permukaan yang bersentuhan seperti gaya elektrostatik. 3. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gesek adalah kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Semakin kasar permukaan, semakin besar gaya geseknya. Rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek statis adalah Fs sama dengan Fs lebih kecil sama dengan mu Sn, di mana mu S adalah koefisien gesek statis dan N adalah gaya normal, gaya tegak lurus antara dua permukaan. Gaya gesek kinetis Fk sama dengan mu Kn, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetis. Jenis-jenis gaya gesek. Pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah yang bekerja pada benda diam dan mencegah benda tersebut bergerak. Misalnya gaya gesek antara sepatu dengan lantai saat kita berdiri. Kedua, gaya gesek kinetis atau dinamis. Gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak, misalnya gaya gesek antara ban mobil dengan jalan saat mobil melaju. Diagram benda bebas. Seperti pada gambar, gaya normal Fn ke atas, bendanya ini benda berarti gaya normalnya Fn. Gaya bekerjanya F sini kayak gini dengan rumusnya Fg sama dengan Mg, Fn sama dengan Fg, Fi sama dengan F. Yang kedua, gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis membuat benda diam tetap diam. Rumusnya Fs sama dengan Fn kali mu S. Mu S sama dengan koefisien gesekan statis. Gesekan kinetik. Cek gesekan kinetik. Ketika gaya gesek
statik sudah diatasi dan benda bergerak, maka gaya gesek kinetik menghambat gerakan benda sehingga gerakan benda melambat. Rumusnya Fk sama dengan Fn kali mu K. Mu K adalah koefisien gesekan kinetik. Kalau mu S tadi kan koefisien gesekan statis. Kalau mu K adalah koefisien gesekan kinetik. Mu K sama dengan 0,75 mu S. Berarti kalau 0 mu K sama dengan 0,75 mu S. Gitu ya. Di sini juga ada koefisien gesek statis dan kinetik materialnya seperti rubber on glass. Berarti koefisien gesek statisnya mu S-nya 2,0 plus. Kalau berarti mu K-nya itu 2,0. Kalau rubber and concrete mu S-nya itu 1,0. Berarti kalau mu K-nya 0,8 dan seterusnya. Kalau baja 0,74 mu S-nya, mu K-nya 0,57. Kayu kepada kayu berarti 0,5 sampai 0,25 sampai 0,5. Mu K-nya 0,2 dan seterusnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang gaya gesek soalnya. Bapak ini mendorong anaknya dengan gaya sebesar 200 N. Anak dan papan seluncur memiliki massa gabungan 300 kg dan koefisien gesek kinetik permukaannya adalah 0,15. Tentukan, pertanyaannya. Berapakah gaya gesek yang menghambat kegiatan Bapak ini? Bapak ini saat mendorong. Berapakah percepatan pergerakan anaknya ini? Diketahui F-nya itu 200 N. Membentuk sudut 30 derajat. Kayak gambar ini nih, yang digambar sini. 30 derajat sudutnya. Massa gabungannya 30 kg. Berarti papan seluncur sama anaknya itu 30 kg. Mu K-nya sama dengan 0,15. G-nya itu 10 M per S pangkat 2. Ditanya itu Fk dan percepatan. Dijawab yang pertama. Fk. Rumusnya Fk sama dengan mu K kali N. N sama dengan W dikurang F sin delta. Apa ini? Ya. Lupa namanya. Sama dengan delta. F sin delta sama dengan M kali G kurang 200 sin 30. 30 kali 0 kali 10 kurang 200 kali 0,5. 300 kurang 200 sama dengan 200 N. FK-nya berarti mu K-nya tadi kan 0,15 kali ini 200 N ini yang dari N dicari tadi. W kurang F SN F sin delta. Dapatnya 200 N, berarti FK-nya 0,15 kali 200 sama dengan 30. Yang kedua mencari percepatan A-nya, pergerakan anaknya. Percepatan pakai menggunakan hukum Newton 2. Rumusnya sigma Fx sama dengan M kali A. Fx kurang Fk sama dengan M kali A. F cos delta kurang 30 sama dengan 30 kali A. Buka kurung 200 cos 30 kurang 30 sama dengan 30 kali A. Berarti 200 kali 0,866. Cos 30 itu 0,866 dapatnya. Kurang 30 sama dengan 30 kali A. Berarti hasilnya 143,2 kali 30 kali A sama dengan hasilnya dapatnya 143,2 bagi 30 sama dengan 4,77 M per S pangkat 2. Berarti FK-nya adalah 30 Newton dan percepatannya yang didapat adalah 4,77 M per S pangkat 2. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.